Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua di sini diberikan kesehatan dan tetap diberikan semangat untuk mengikuti pelatihan upgrading skill relawan TIK Provinsi Jawa Timur di hari yang kedua, yaitu sama dengan kemarin kita masih di tema Google Data Studio bersama Dr. Muhammad Said Hasibuan, yaitu Sekretaris Jenderal Relawan TIK Pusat. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar dasar-dasar dari Google Data Studio, terus diperuntukkan untuk apa Google Data Studio ini. Nah, hari ini kita akan naik level untuk menganalisis data lebih untuk mapping data dan lain sebagainya. Dan teman-teman yang kemarin mungkin punya pertanyaan masih belum terjawab, bisa ditanyakan nanti di sesi tanya jawab ini. Tapi sebelum kita mulai pelatihan malam hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita malam hari ini juga diberikan kelancaran dan apa yang akan kita pelajari malam hari ini bisa bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk narasumber kita malam hari ini, Om Said Hasibuan. Terima kasih Mbak Erlin. Lanjut ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Waalaikumsalam kalian, warahmatullahi wabarakatuh. saya akan share dataset untuk mapping ke ini ya di chat ya. Saya share, silahkan diambil. Nah ini datasetnya sudah. Kalau sudah ada dataset itu, kalau kemarin kita sudah menggunakan dasar-dasarnya, tinggal pengembangan ya. Memang banyak sekali yang bisa dikerjakan dalam data studio ini, terutama kalau datanya bagus. Contoh data yang bagus adalah yang bisa dilihat di depan ini. Ini data yang diupdate daily ya, hari per hari. Ini tanggalnya, kemudian ini lokasinya, dia sudah menggunakan apa namanya pengkodean yang standar gitu ya. ID JK berarti Jakarta, DKI Jakarta. Nah, kemudian ID BT berarti Banten, ID itu Indonesia. Ini banyak sekali datanya. Kalau mau dilihat di bawah ada ribuan data. Ini terkait dengan COVID kemarin gitu ya. Nah, ini data yang bagus. Udah tersusun rapi, fill-nya bagus, ada location. Nah, ini new case, new date, ya kasus baru yang meninggal gitu ya, yang tercover, yang aktif kasusnya. Nah, ini data-data bisa kita contoh untuk nanti kita gunakan di kasus-kasus lainnya untuk data misalnya data keanggotaan Jawa Timur, data sertifikasi, data desa dan lain sebagainya. Baik, saya lihat sudah ada yang mengambil datanya. Ini sudah aktif ada 4 orang. Nah, kemudian kita masuk ke data studio sekarang. Saya ketikkan data studio sama kayak kemarin ya. Kita masuk data studio. Karena kita datanya sudah di Sheet, sudah ada di Google Sheet, jadi kita tinggal masukkan saja, mulai dari blank report bisa, banyak cara ya, ini yang cara yang berikutnya, yang kedua lah mungkin nih. Kemudian masuk ke Google Sheet, kemudian ke URL, yang alamat tadi yang saya share, Anda pastekan ke sini. Bisa ya, ngikutin ya. Aman.
Tolong di chat kalau udah aman, biar kita lanjutkan. Di chatting saja. Aman, 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 enggak? Aman. Aman. Oke, lanjut. Kita add. Kita add, nanti akan tampil seperti ini. Nah, ini perhatikan location code, kemudian record count-nya ada di sini. Saya ganti dulu judulnya, ini data COVID gitu ya. Data COVID Indonesia. Kemudian saya coba ganti warnanya hitam, biar agak keren gitu ya. Oke. Nah, Mas dan Mbak sekalian, coba diperhatikan di tampilan depan ini. Ini akan kita rubah. Location ISO ini tidak bisa dipahami ya. Kita susah menghafal singkatan-singkatan atau apa namanya pengkodean ini. Saya ganti saja langsung location. Tarik ke sini, pindahkan. Nah, yang location code-nya saya hilangin. Jadi lokasinya langsung DKI Jakarta, Jawa Barat, Indonesia. Nah, ini ada Indonesia. Indonesia ini bukan bagian ya, maksudnya sebenarnya Indonesia ini memiliki provinsi. Nah, kita ingin Indonesia kita hilangin dulu. Ini yang nomor 3. Cara ngilanginnya di bawah di filter. Oke, kemudian kita pilih exclude. Kemudian di sini kita masuk tadi ke location gitu ya. Nah, ini yang mau kita ini kan contain dengan value Indonesia. I-nya besar. Perhatikan, I-nya besar. Kalau I-nya kecil nanti nggak hilang dia. Nah, sekarang udah hilang. Oke. Sampai sini. Kita lanjutkan. Untuk metrik, dimensi, ya ini location, dimensi. Saya mau ini yang aktif adalah kasus kematiannya. Saya tarik aja nih. Untuk record count-nya saya hilangin. Jadi ini bisa terdata location sama angka kematian. Nah, sekarang kita rubah angka tabel ini menjadi map. Nah, ini yang hari ini. Perhatikan bagaimana cara merubah ke map-nya. Masuk ke chart di atas. Kemudian pilih kita pilih heat map aja. Ini sebenarnya tiga-tiganya bisa kita pakai ya. Saya pakai heat map dulu. Nah, ini udah heat map. Kita rubah. Titik heat map-nya udah ada 1. Kalau kita ganti heat map. Tapi kalau kita ganti dengan fill map, nah ini seperti ini. Kalau kita ganti dengan bubble, maka akan seperti ini. Klik bubble. Oke. Nanti kita rubah. Nah, sekarang kita pilih yang balik ke yang awal yang saya katakan heat map tadi. Nah, country ini saya ganti dengan provinsi. Tarik provinsinya ke sini. Jadilah provinsi yang heat map-nya berdasarkan titik-titiknya, harusnya titik Pamnas ya gitu ya. Ini kan berdasarkan apa tadi kematian tadi ya. Jadi bisa kita lihat ini data-datanya apa namanya gambar petanya gitu ya. Kalau dia ditampilkan dengan fill map tidak tampil. Kenapa? Karena ini masih dalam posisi teks. Kalau heat map tidak masalah, tapi kalau dengan fill map itu bermasalah. Bagaimana dengan bubble map? Tidak masalah juga. Nah, ini udah muncul nih, Mas dan Mbak sekalian. Ini bubble map. Nah, sekarang 3 penyajiannya mau pakai apa nih? Mau heat map, bubble map, atau apa tadi yang ini? Fill map gitu ya.
Sampai di sini silakan, ada yang tertinggal kah? Coba dulu Bang. Coba dulu. Lanjut Kak Sela. Lanjut Kak Sela. Saya coba nanti memberikan dimensi-dimensi color-nya. Tadi kan kita sudah menggunakan apa namanya? Province. Sekarang kalau saya masukkan date sini di dimensi range date, tidak ngaruh. Kalau di sini pasti masih ada. Nah, sekarang kalau field map itu mau kita rubah, tinggal di klik yang province ini, dirubah dari teks ke geo, kemudian masuk ke city, maka akan tampil petanya. Ini petanya. Tapi ya peta field map itu seperti ini. Ada caranya untuk menampilkan Indonesianya. Nah ya, ada zoom-nya itu biasanya. Ada zoom khusus untuk Indonesia, search-nya Indonesia. Tapi tadi beda ya, sudah tampil. Yang tadi belum tampil, sekarang udah tampil nih. Nah, kita pakai yang bubble coba. Nah, bubble. Ada pertanyaan apa ini? Minta share link dong. Oh ya, share link dong. Kita share lagi. Copy paste. Monggo Mas, itu datasetnya. Nah, ini adalah mapnya. Saya dari tadi nyari yang kabupaten kota, sebenarnya untuk kayaknya beberapa tutorial, beberapa tutorial dan beberapa orang yang menggunakan data yang menggunakan kabupaten kota belum kecamatan ya, belum disupport oleh si Data Studio. Masih belum support, tapi kalau Tableau bisa support dia, sampai malah ke desa-desa udah ada. Saya enggak tahu nih, nanti lagi mau dicoba dioprek lagi. Kemarin itu memang hanya berhenti di provinsi ya. Provinsi ini kan provinsi semua nih, titik-titiknya nih. Nah, ini dimensinya kita sudah dapatkan tadi. Mau pakai color juga boleh. Nah, ini ganti warna nih. Color provinsinya diganti, dirubah gitu ya. Datanya jadi seperti ini. Kalau mau tampilan satelit tinggal dirubah di style. Oke. Kalau mau ditampilkan map satelitnya di sini pakai tampilan ini, tinggal dirubah di style semuanya ada. Nah, tinggal sekarang kita kasih judul nih peta. Nah, petanya kan sudah menunjukkan apa sih yang mau ditampilkan dari peta yang setelah kita buat ini. Ini kalau sementara kan angka kematian, angka kasus, tinggal ditarik-tarik aja. Nah, nanti tinggal ditampilkan. Saya coba view. Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Utara di sini. Nah, angkanya tinggal kita larikan saja ke dari sini, kita lihatkan angka-angka apa yang secara metrik mau kita ukur. Tadi angka kematian ya, masalah ya. Nah, kalau angka kematian ini ditarik ke bagian yang ke bagian size untuk kita lihat ukurannya, maka akan tampil bahwa Jakarta itu Banten ya. Dalam hal ini yang paling besar dia punya kematian gitu ya. Yang lainnya masih kecil, tergantung balonnya ini besarnya ini. Nah, begitu juga Anda nanti membuat di Jatim misalnya, kalau nanti kita bisa ketemukan sambil jalan ya, cari dataset kecamatannya. Oh, ini yang paling banyak sertifikasi Jatim bidang web di mana nih? Ya, itu bisa cari deh. Gitu. Ini tinggal kasih judul, dipercantik dulu.
dashboard monitoring COVID-19 per provinsi. Gedein fontnya, tarik. Oke. Nah, biasanya peta ini disandingkan dengan data. Nah, ini kan sudah ada petanya. Datanya apa yang mau ditampilkan? Monggo kita buatkan datanya. Ini data time series pastinya, karena angka kematian yang tadi per harinya bisa kelihatan. Tinggal tarik aja, Mas. Ini metriknya masukkan ke sini. Yang dipilih adalah time series, data time series. Ini day to day-nya muncul. Kemudian kita coba menggunakan data bar-nya. Ini masih kematian. Kalau ini kematian, bagaimana kalau kita buat time series-nya yang satunya lagi time series untuk yang kasus ya, seberapa besar kasus dan kematian itu beriringan gitu ya. New case. Nah, grafiknya. Case-nya tambah, kematiannya cenderung kita lihat tidak secepat kasus gitu ya. Ini bacanya seperti itu. Ini 1, ini 2. Nah, ini data untuk mengukur tingkat kecepatan kematian di tiap provinsi berdasar karena COVID gitu ya. Nah, sekarang coba kita punya data, apalagi yang mau kita lihat nih, data yang ini ada kasus per million data recover. Nah, saya mau buat data recover ini bukan di sini, tapi di halaman lain. Saya klik page. Page pertama tadi, ini kasih judul. Halaman case, sorry ini apa ini? Case and death, kasus dan kematian, kasus kematian gitu ya. Yang ini adalah halaman untuk apa tadi yang mau saya buat ya? Oh ini apa namanya, recovery-nya. Recover. Aduh, oh, nggak bisa ini. Rename, recover. Yang sembuh ya. Recover rate. Jadi satu untuk dashboard per provinsi terkait kematian tadi, yang kedua adalah dashboard untuk kita recover. Caranya ya tinggal ambil datanya aja. Sorry, bukan di sini. Ambil datanya dari chart, kemudian kita pindahkan ke sini. Ini yang recover kita tarik ke sini. Metrik recovernya. Nah, ini data kesembuhan recovernya lebih cepat gitu ya. Agak slow dibanding yang tadi. Petanya masukkan, mari kita masukkan petanya. Tinggal di chart tadi kita masukkan petanya. Kita dulu ya. Sorry, naik ke atas dulu.
Kemudian recover-nya kita pindah, kita tambahkan lagi di sini. Kemudian coba kita cari lagi tampilan data berikutnya. Nah, ini tinggal apa? Kita main apa namanya? Kita bermain-main dengan inovasi-inovasi apa sih yang mau kita tampilkan gitu ya. Oh, ini nggak bisa ya pakai ini dia. Ini aja. Oke. Ini peta saya ganti bukan country tapi province atau kita bisa pakai location juga gitu ya. Jadi ada dua tampilan, 1, 2. 1, 2. Jadi misalnya tim Gus Nopi membuat dashboard monitoring dari keanggotaan, dibuat keanggotaannya, dashboardnya apa aja yang mau ditampilkan. Nah, ini kok nggak tampil yang ini, sebentar, saya edit dulu. Page. Yes, yang ini belum dikasih nama. Recover. Oke, tampilin. Nah, gini. Saya share. Saya buka restrike-nya ke publik. Saya share ke semuanya di chat. Dah selesai materinya. Tinggal dikembangkan. Silakan tanya jawab. Ada pertanyaan? Monggo. Semoga rekan-rekan yang mau bertanya atau masih kesulitan di tengah jalan, silakan raise hand. Silakan rekan-rekan. Berlinnya nyoba nggak? Nyoba. Udah jadi. Kayaknya ini pada nyoba dulu. Belum, masih yang tadi cari warnanya. Mungkin kasih kesempatan nyoba dulu, Bang. Mas Said. Teman-teman nyoba dulu. Monggo. Dicoba. Saya sambil nunggu untuk melihat hasil percobaannya masing-masing. Nanti di-share di chat ya, biar dilihat bareng-bareng. Jangan lupa publik. Punya Bang Said minta tolong di-share ya, biar kita lihat setup-nya itu. Kami lihat. Baik, siap. Kita lihat contoh setup-nya. Tadi yang mana? Oh ini. Ini
Saya share. Oh, udah ya, udah di share ya nih. Oke. Halo, Pak Suara. Mana nih Kio? Nggih, soalnya nggak ada nopo langsung speaker. Iya, benar. Jadi di data yang di-share, Bang, itu setupnya nggak tampil ya? Hanya di dashboard kita ya yang tampil. Gimana Kak Sela? Maksudnya gimana? Bang saya tadi yang nge-share link. Ah, Nah, kita udah buka, saya udah buka nih. Ternyata setup yang di setting Bang Said itu nggak muncul di tempat kita ya. setup. Pengaturan apa aja data yang kita atur dulu, nggak masuk ya. Oh, coba Kak Sela ini share screen. Bentar, Bentar. perhatikan dulu. Maksudnya gimana? Bentar ya. Oh, kayak izin nggak gitu. Bentar, minta izin. Sampun. Settingannya itu mungkin Udah. maksudnya. Iya. Coba. Yang mana nih? Ini kan saya maunya kan lihat nyontoh setupnya Bang Said. Kan nggak muncul nih settingannya di tempat saya. Ini kan hasil dari punya Bang Said nih. Iya, benar. Nah, data settingan setup. apa aja yang dimunculkan nggak tampil kan di tempat kita. Enggak, karena kan posisinya nge-view doang diambil. Kalau nanti dibagi itu harus saya minta email masing-masing sebagai editor. Malah keroyokan jadinya kan. Oh, Sama kayak itu loh, Kang. Apa namanya? Saya kasih data. form gitu ya. Ya, kita cloud bareng-bareng. Ini kan sebagai yang saya share tadi itu outputnya tok bisa melihat tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Ya. Ya, maksud saya kan pengen tahu tadi memasukkan data apa aja buat kita belajar. Oke, coba saya buka ya, sebentar ya. Saya coba buka. Ya, jangan di otak-atik. Maksudnya kita lihat apa aja yang dimasukkan, jadi setupnya apa aja. Oh, sebentar, tak coba buka. Ini public viewer. Sekarang public editor. Nah, monggo Kak Sela. Bisa nggak lihat? Bentar ya. Ini kalau teman-teman paham, Bang, kegunaannya mesti tertarik. Oh iya, banyak. Tapi yang nggak paham mesti nggak tertarik. Sudah bisa, Om Said. Bisa ya, udah lihat setupnya ya. Nah, Sudah, Lin? sudah, Kak Salah. Sampun. Nggak salah link nggak aku? Bentar. Kalau mau lihat settingannya, diklik yang mau ditiru, Kak Salah. Ya. Salah akun aku kayaknya. Salah akun. Sebentar. Akunnya kebanyakan. Nggak usah rame-rame.
di Bapak kami hanya akses sebagai viewer bukan editor. Izin dari Ayunin. Udah Mbak Ayunin, sekarang sudah di setting dengan link yang tersebut jadi editor semua. Coba. Udah ya, sip. Kamera Kak Sela langsung hidup mati. Wah, hilang Kak Selanya, bisa hebat ya. Materinya bagus Bang Said. Tapi kok saya enggak ya. Loading terus ini. Oh, memang karena koneksi ya, kita kan pakai cloud ya. Jadi ya tadi kendala koneksi itu mengakibatkan tadi kalau nggak bisa mengakses servernya atau dalam satu saat kita mengakses satu titik yang bersamaan karena ada 54 ya. Wah, berebutan tuh. Ya, udah bisa akses editor, settingannya juga bisa kita screenshot ya teman-teman. Kalau pengen buat belajar, screenshot aja. Ini salah satu buat ngolah data ini, ilmu big data ini teman-teman. Kalau pas ngajar itu mahasiswa tugasnya itu men-screenshot langkah-langkahnya udah jadi satu buku. Buku untuk mendata, buku untuk data, pengolahan data. Kalau udah banyak itu udah jadi buku Jatim itu Kak Sela. Jadi modul ya toh. Tapi aku enggak berani ada Gus Nopi di sana, biar Gus Nopi aja nugasin. Betul, harapan kami nanti ke depan buat ini. Yang tertarik aja di bidang big data. Ya tinggal Mbak Mai segera dibuat modulnya nggih. Nah, ini kok. Oke Gus, itu Padahal nanti tadi baru dibantu bisik. sama Erlin nih Gus. Aduh, padahal tadi bisik-bisik kedengeran ternyata sama Gus Nopi. Ini Gus, loading terus itu koneksinya. Punya saya kok itu ya Om Said mau dibuat warna-warni gitu di setiap provinsinya kok nggak bisa. Padahal Itu sudah Nggak ada pindahkan warna itu, hijau, Mbak. Lin. Nggak ada warna hijau. Provinsinya tarik ke size color, Mbak. Coba di screen tuh, di screen share screen. ini. Oke, sekarang klik pas di situ, di bawah lagi, Mbak. Di bawahnya lagi. Mentok. Ke bawah lagi ada nggak? Turun Mentok. lagi. Ini mentok. Mentok udah ya, sebentar. Gaya, style, di gaya itu. Di gaya. Terus Turun bawah. ke atasan dikit. Udah diatur warnanya tapi tetap. Coba. Nah, Nah, itu maksimum minimumnya warna. Ya itu di warna itu loh. Nah, itu bisa diatur. Oh, Mbak Erin kayaknya mau warna-warni gitu ya? Iya, warna-warni. Iya. Provinsinya Iya. mau diwarna-warni kan? Nah, Iya, itu Om Said. kata kuncinya di provinsinya itu kita harus setting penyetingannya ditarik ke di provinsi itu ada namanya color. Saya centang dulu ya. Itu kan pakai bubble kan?
Ya, pakai yang ini bubble. Color dimensi. Nah, color dimensi ada nggak color dimensinya? Coba Mbak lihat. Color dimensi di bawah tooltip di atasnya size. Mana ya? Ini. Color dimension. Oh iya, Metrik situ. warna. Udah ya, udah warna ya. Sudah. Coba di-reload mungkin. Itu warnanya satu new date. Kepekatan yang kalau dipilih yang ini ya berarti provinsinya di warna kepekatannya. Ini otomatis ya. Coba lagi, klik lagi di situ. Atasnya new case, new date, custom. Bener nih. Filternya otomatis custom. Udah sama semua. Di stylenya itu yang tadi mungkin iya kalau layer type-nya apa ya, bubble atau apa Mbak? Coba Mbak lihat di gaya ya kalau bahasa Indonesia. Ini. Oh iya benar sudah bubble. Balon tahu bubble. Iya. Warna ini warnanya diganti itu bisa nggak tuh? Warna yang tadi kata Mas itu diganti warna beda. Bisa satu warna. Ya. Nggak. Setting warnanya karena lain. Tapi saya agak ragu kok di situ coba warna lain. Enggak ngaruh ya. Itu masih warna itu. Harusnya ngaruh itu Om Said. Iya, harusnya itu Yang ganti maksimum warnanya. tuh pas coba Tadi maksimum. pertama ngaruh. Warna hijau. Tapi Jangan Mbak, ini itu di belum sini. diganti. Oh, itu ganti ngarah ke sana warnanya. Satu warnanya itu harusnya Iya kok jadi satu warna ya. dia Lo satu punya warna. Mbak, ini punya provinsinya saya. coba provinsinya tarik dulu di penyiapan tadi, di penyiapan provinsinya mana tadi yang di color. Oke. Itu tarik di del dulu. Hapus. Oke ya. Sekarang masukkan lagi yang provinsi. Oh, provinsinya ini masih, oh ya langsung masuk aja deh. Sudah. Oh dia nggak, ini pakai bubble ya, bubble itu memang nggak apa-apa dia. Kalau kita ganti color, new date-nya sudah. Customnya, wah kenapa ini? Bingung saya ini. Khusus untuk, apa yang lain ada kendala yang sama? Nah ini nih yang sharing-sharing kayak gini perlu nih. Karena sintaknya, apanya udah stylenya udah sama nih sama di ini saya. Bubble, landmark. Location provinsi, Mbak. Coba Mbak di mungkin ini jawabannya. Location provinsi itu, nah Mbak ini, nah ya itu, sorry, tutup dulu, tutup sebelah kanan. Oke. Nah di ABCD-nya provinsi lokasi, ABC lokasi klik. Yang di sini, yang di sini aja, yang di kolom di sebelahnya. Tambah kolom. Sebelah kiri. Di Kiri. sebelah kiri ada kolom provinsi. Ini yang di tengah ini loh Mbak, apa namanya di penyiapan ini. Naik lagi ke atas, ke atas, terus. Lokasi. Ya, sebelah kirinya, ya klik. Ganti teksnya jadi geo. Klik yang jangan ditulis.
ditutup dulu. Yang bawah itu kan ada. Ini Nah, ya. nih ya. Jadi geo, kemudian kota. Oke. Oh, nggak tampil juga ya. Location, benar. Yang mana warnanya tadi Mbak, yang di matrik warna? Ya. Matrik warna yang CTD diklik, CTD-nya klik. Ini jumlah angka. Coba jumlah Mbak, diklik jumlah. Itu warna belum berubah ya? Udah ya? Ini udah ada perubahan Ada sesuai perubahan ya? settingan tadi. Tinggal nanti coba diperbandingkan perhitungan angka, jenis angka. Oh jangan, ini bukan. Bawa lagi apa ya? Sudah, mantap Om. Udah nggak ada lagi. Coba digedein Mbak. Tarik. Iya. Oh itu berdasarkan ini ya. Berdasarkan yang paling Angka. yang paling banyak ininya ya. Angka kematiannya. City-nya metrik warnanya city. Di sini SAM Mbak, diganti SAM ininya size kematiannya itu SAM atau apa ya? Ini SAM. SAM. Itu SAM. SAM udah, oke. Itu city. Kemudian provinsinya nggak ngaruh dia. Kalau color provinsinya diganti oh iya benar sudah itu. Kok iso ya? Wah. Nanti kita coba-coba lagi Mbak Mei. Nah ini ada yang coba ini nih. Apa nih si Mas apa ini? Kelola warna. Itu ada si Mas Rozik. Dari situ Mbak Mei. Mbak Lin. Nah itu pilih satelit. Dari gaya. Lapisan balonnya itu dikelola. Open mic kali Mas. Sekalian Mas. Oh, iya. Itu tadi saya ngecek. Jadi per daerah itu diberi warna masing-masing. Iya, Iya. benar. Hah? Per daerah masing-masing. Tapi ini di mana nih setelan balonnya ini? Di gaya terus bentar. Di gaya terus di situ ada di bawah jenis lapisan. Gambarnya kan bisa Iya. balon, area bidang, peta panas dan lain-lain. Terus di bawahnya itu ada warna. Terus di bawah itu ada Ini tah. sebentar. Is. Niki Pak Is. Iya, kelola warna dimensi. Sebentar. Klik. Apa aja pilihan? Tampilkan warna terus Sepertinya kalau di kita nggak ada Pak Ismano. oh Itu kalau yang dari Mas Bang Said ada kelola warna dimensi. Kalau di kita kayak tadi Lin, maksimum minimum cuma bisa gitu doang. oh Nggak bisa. Berarti emang nggak bisa powerful gitu ya Mas ya? Iya nggak bisa, nggak ngerti apakah Walah. emang beda di Kayaknya pro kayaknya. kayaknya pro punya Bang Said. Atau gini, ini tadi ngambil skrip dari saya ya? iya, Iya. ini ambil skrip dari jenengan. Coba dari awal. Dari Harusnya awal. nggak masalah, saya pakai yang free juga kok ini. Jadi
dari skrip dari awal, biar nanti dipandu gitu kan. Mungkin ya, kita ini-inian aja. Logikanya seharusnya sama. Kan datasheet udah ada, coba dari awal, masing-masing dari awal, masukkan datasheet, Coba kemudian saya masukkan peta, baru kita munculkan. Ini saya garap dari awal juga sama, Bang, nggak bisa. Oh iya, Tampilannya malah cuman tampilkan yang warna maksimum, minimum, sama yang average aja. gitu. Iya, Apa ya? nggak bisa yang per province gitu. Punya saya bisa Bang Said. Nah, kenapa itu malah kita beda-beda ini doa-doanya ini? Sebentar. Kenapa ya? Saya juga baru ketemu nih. Ini coba Mas, di-share Mas, sama toh? Dari awal apa ngambil skrip saya? Dari awal Oh, dari saya awal. nyontek apa namanya? Langkah-langkahnya. Iya bukan apanya sih? Setupnya. Oh, setupnya, oke. Coba Mas, Izin di-share. share screen ya. Tunggu. Lah iya itu, bagus tuh. Bisa. Cuman saya gini Pak Said, Mas Said aja biar kelihatan agak keren. Gimana? Mas Said, kemarin jenengan itu praktekkan filter. Nah, kan di halaman kedua ini, di page kedua, saya coba barusan menampilkan populasi berdasarkan kematian tertinggi. Gitu Ya. kan ya, populasi kematian tertinggi. Nah, kalau misal kita pasangin filter di sini kayak jenengan kemarin praktekkan itu gimana ya? Yang mana tuh? Yang Ada yang kemarin apa ya? Yang filter misal kita kasih filter kemarin prakteknya kan data absen tuh kalau nggak keliru. ya. Nah, ertik mana saja yang hadir malam ini itu bisa difilter kan tadi malam. Apa kalau model data Oh, seperti pakai ini Mas, pakai ini, pakai add chart, Nggih, add chart. Sorry, add control, add control Nah, ini ya, drop down, yaitu ya. Klik. ini. Ya. Nah, itu toh maksudnya. Ah, Mau diganti provinsi, mau diganti total kematian, tinggal ini ditarik aja. Mau yang sebelah kanan yang ini kan berdasarkan provinsi ya. Kalau kita provinsinya itu di fill-nya itu, control fill-nya ini mau berdasarkan kematian, total death-nya tarik ke provinsi. Kalau berdasarkan recovery, total recovery-nya tarik ke provinsi. Gitu, Mas. bentar. Dimaksud? Nggih benar. Ya Kan udah. misal saya pilih provinsi DKI Jakarta. Jadi seluruh kota di DKI Jakarta muncul tuh, misal gitu. Benar. Itu Gimana? dia. Di view aja. View. Coba view. Di view. Oke, di view. Nah, ini loh. Klik. Klik. Nah, Jakarta only. Jangan digitu. Nah, only Jakarta. Iya. Nanti semua Jakarta muncul tuh. Dia akan datanya akan membaca. Nah, ini dia. Gitu toh? Nah, benar. Kalau misal muncul sama ininya enggak, kotanya kan ini belum saya masukkan tuh pengaturan kotanya. Ini kan baru maksudnya muncul keterangan kayak waktu tadi tuh Mas Said. Tunggu, berarti ini kan muncul nih kan keterangan teks di bawah tuh. Oke, sekarang maksudnya kota di Jawa Timur, di bawah provinsi Jawa Timur gitu ya. Benar. Kalau misal kita filter dataset kita ini baru sampai provinsi. Oh, siap. Nanti kita cari dataset yang ada kabupaten kota, kemudian dataset yang ada kecamatan. Saya udah cek tadi ke open datanya Jatim, tapi sepertinya masih belum serius itu kayaknya open datanya, belum ada sampai ke kabupaten kota ininya dataset. Kan nanti Mas
sebenarnya bukan hanya nama kabupaten kota, masalahnya itu harus sampai pada longitudinal dan latitude dan attitude-nya gitu ya. Oh, benar-benar. Itu yang kayaknya masih dikerjakan atau belum di-sharing sama provinsi Jatim tuh. Ada pernah saya lihat di DGM ya, Desa Membangun itu, tapi memang beda formatnya. Nah, itu coba ya saya cek ya. Kalau bisa pakai itu, kita pakai itu. Itu udah malah sampai ke apa namanya? Sudah sampai ke desa-desa di seluruh Indonesia. Oke, sebentar saya cek lagi. Ini baru provinsi, makanya belum bisa menampilkan yang lainnya. Tableau. Ini ada. Ini saya share dulu. Tapi saya belum yakin nih data. Harus saya cek dulu bentar ya. Oh, ini udah ada. Oke, coba saya sharing ke teman-teman semua. Saya upload dulu ke Google Drive saya. Dari Zoom. Wih, benar belajar di mana? Aku tak mari. Oke, ini saya share ke grup datasheet-nya. Monggo coba dimanfaatkan. Itu bisa sampai ke kabupaten kota. Tapi saya baru gunakan di Tableau ya. Tableau sudah pakai ini, saya tampilnya bagus banget. Tapi saya belum pernah coba pakai Google Data Studio karena ada beberapa kendala settingan kemarin tuh yang dia pakai save, soalnya dia menggunakan model geografi yang sangat detail. Data studionya belum tampil, cuman ya dicoba deh, mana tahu kan si Google ini kan terus berinovasi, mengembangkan apa namanya, dia punya fitur-fitur ya. Nah, Mas, saya coba sharing Mas, ini yang Tableau punya ya, saya sharing dulu ya. Stop sharing dulu Mas, ini Mas Adi. Sampun. Sampun. Sampun, Mas. Oke. Ini saya pakai Tableau. Nah, ini juga cloud ya. Tableau ini juga cloud. Ini banyak juga digunakan oleh beberapa peneliti dan kabupaten pemerintahan untuk diantaranya data COVID. Data COVID yang ada di Indonesia ini tampilannya biasa pakai ini. Nah, ini saya mau tunjukkan nih. Ini data desanya, udah detail banget. Itu open source apa berbayar, Bang?
Ini free ini, pakai ini Mas. Nanti tablonya diinstal, pilih Ya. pilih yang akademik. Akademik. Harus ngupload SK enggak? Enggak ada. Oke, ya udah. Aman ya gitu. Aman, pakai itu aja akademik. Ini kalau mau advance lagi memang dari sini menggunakannya. Tuh, saya lihatkan dulu. Oke, Bang. Alternatif ya. Alternatif ya, kalau mau menggunakan ini bisa Tableau. Analisisnya juga ada. Oh, ini dia dashboardnya. Ini dashboard. Jadi dia buatnya per dashboard. Datanya dari sini, dari provinsi, masuk kabupaten, masuk kecamatan, masuk ke ini. Nah, ini tinggal tarik aja mau provinsi apa. Di sini tinggal pilih yang ada di database dia. Nah, ini kalau ketika saya mau coba-coba di itu belum ketemu rumusnya. Harusnya sih bisa, tapi saya belum ketemu. Makanya saya pakai beralih ke Tableau, pakai Tableau seperti ini. Nah, kabupaten, kecamatan, desa. Nah, desa udah rigid, Mas. Di situ semua kabupaten, kota, semua provinsi ada. Jadi pastinya si ini juga ada nih, si provinsinya Jatim juga ada. Nah, ini next time lah kita belajarnya. Yang ke berikutnya, yang untuk data studio, ini sebelum diakhiri ya. Ini ada yang script. Kemarin kan saya katakan ada 2 yang pakai GUI, Tableau sama data studio. Nah, ini R sama Python ya kita harus capek-capek nulisnya. Untuk menghasilkan ini, ini bukan ini scriptnya, sorry, beda scriptnya ya. Ini untuk face recognition, wajah gitu ya, mengenali wajah. Ini kita harus cek dulu skripnya, baru kita buat skripnya, baru kita loading, eksekusi, maka muncullah yang namanya tadi tabel-tabel yang di bawah ini, grafik-grafiknya. Ini biasanya pakai ggplot ya Bang ya? Ya? Pakai ggplot ya? Ya, saya pakai RStudio. Ggplot memang benar ya. Nah, ini. Saya juga pakai ini sih. Ya udah banyak pakai ini berarti ini. Mantap lah. Ini udah begini. Oke, Mas dan Mbak, saya kira ini video kan masih udah ada terekam. Peta itu ya sampai di situ. Kalau udah bisa membuat 2 halaman, 3 halaman, kemudian petanya sudah ada, tinggal nanti kita perdalam lagi masing-masing gitu ya. Saya juga masih belajar terus bagaimana menampilkan data-data itu based on map itu yang bermanfaat untuk mungkin kita sendiri, institusi kita gitu ya. Saya rasa RT Jatim perlulah membuat satu dashboard monitoring keanggotaan. Ya, dashboard monitoring keanggotaan Jatim itu berdasarkan kategorisasi sertifikasi. Kak Sela dan teman-teman di sana udah ada sertifikasi. Coba dibuatkan satu orang tuh berapa sertifikasi. Nah, nanti muncul di peta-peta kabupaten kotanya itu. Sertifikasinya apa saja. Atau muncul grafiknya. Nanti kelihatan di kabupaten kota manakah yang belum ada sertifikasi, ya kan? Kemudian bagaimana dampaknya sertifikasi ini dengan masyarakat sekitarnya. Nah, ini bisa kita buatkan ke Kedereka, Gus Novi. Saya lihat Kedereka sekarang, ya. Cuman masalahnya kita itu mau mendata anggota, ya kan pasti kalau kita mau buat database anggota kan mesti ada ID-nya. Nah, sampai sekarang kita ini kan tidak berani ngutek-ngutek karena standar ID dari pusat sampai sekarang kan belum ada. Jadi gini, Gus Novi, pakai yang sudah pernah kemarin dirumuskan dulu banget itu 2 angka provinsi itu yang dalam negeri itu sudah ada ya, yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. 2 angka
yang di depan untuk provinsi, 2 angka yang di belakang untuk kabupaten kota. Terakhir adalah 3 angka urut untuk sementara. Nanti kalau ada perubahan, Iya, ngubah mana lah, ya, berubah lagi dong kalau nanti ada tapi ini. sebenarnya itu tinggal dijalankan sih. Cuman ya saya enggak tahu juga nyangkutnya di mana ini. Karena udah dipatenin. Kemarin masalahnya nyangkutnya itu kalau nggak salah mencetak kartu anggota. Padahal kartu anggota itu kan bisa. Kemarin ada yang minta tanyakan tuh yang autocrat. Ya udah begitu daftar autocrat menyusun nomor anggotanya otomatis berdasarkan pilihan tadi. Kayak keanggotaan IEEE itu nggak pernah kita cetak berbayar keanggotaan, tapi kita bayar Nah, untuk jadi anggota. iya. Gitu kan? Kita kemarin itu saya sendiri masuk di asosiasinya asesor kompetensi itu, nah, kartu anggotanya PDF, suruh nyetak sendiri-sendiri. Nah, iya, bener. Nah, makanya kalau menurut saya sih, kalau itu memang jadi kebijakan ya bisa ada buat pegangan kita langsung bisa gitu. Saya coba usulkan ke Pak Ketua deh. Tadi juga di Mas aja lagi rapatkan itu. Kalau nanti bisa disetujui Pak Ketua, cukup SK saja dikeluarkan 2 yang dengan ketentuan. Dari SK itu silahkan kabupaten kota atau provinsi ya, silakan provinsi mendrive penomorannya ke lapor ke pusat gitu ya. Iya, terus apa namanya, biar kita nanti segera pendataan anggota. Karena memang capek ketika pusat itu menyentuh ke level yang paling bawah itu, yang tahu yang anggotanya kan ya kabupaten atau provinsi toh. Iya, lah itu kita kan Jatim ya cabangnya banyak. Masalahnya kita coba untuk merapikan itu ya, kendalanya satu itu, kita tidak berani ngotak-ngatik pendataan itu karena ID-nya khawatir tidak standar dan lain sebagainya begitu. Nah ini iya, ini Mas Rojik ini ngasih nih sama saya. Bener, yang saya usulkan kemarin gini nih, ya saya share ya ke teman-teman di semuanya ya. 2 angka pertama itu provinsi, 35 kode provinsi Jatim gitu ya. Nomor Ya betul. 2-nya ada kabupatennya, nomor urutnya pakai 4 digit saja. Nah, tahun itu adalah tahun masuknya. Identifikasinya lebih mudah. Gitu? Nah, ini kalau mau buat penomoran, kalau nggak mau penomoran itu yang lebih simpel sekarang lagi bermasyarakat itu adalah nomor KTP adalah nomor ID. Selesai. Oh, selesai, tapi masalahnya enggak seselesai itu. Kita kan enggak tahu. Ini orang anak baru kemarin daftar sama anak senior, kalau nanti sudah missing link jadi masalah nanti, Pak. Nah, berarti perlu forensik untuk mengawinkan antara KTP dengan yang satunya lagi. Nah, tapi memang dua-duanya punya plus minus lah. Ini coba nanti saya ingetin lagi Pak Ketua, kalau mau di-SK-kan biar kabupaten kota bergerak, tinggal pusat nanti mengkolek semua anggota-anggotanya supaya mudah mendatanya Gus ya. Betul. Jadi kalau saya ya tadi 2 digit provinsi, terus habis itu digit berikutnya itu kabupaten kotanya, terus habis itu terakhir nomor urut anggota. Wis. Iya. Benar. Wis, nanti tak bawa ke pusat deh ini kalian. Oke, terima kasih. Saya mungkin cukupkan dulu ya. Ini kita kan bisa berkoordinasi lagi untuk apa saja yang masih kurang di pelatihan ini. Intinya sebenarnya saya memberikan satu, bukan ilmu yang 2 kali ketemu ini udah bisa semua, enggak. Ini adalah ibaratnya kita belajar silat jurus-jurusnya. Nah, untuk apa dikembangkan itu masing-masing. Kalau belajar Al-Qur'annya udah tahu lafaznya, membaca panjang pendeknya. Nah, tinggal menyanyikannya seperti apa. Gitu kan. Nah, ini kembali kepada masing-masing, kalau mau mendalami silakan. Pastinya data science ini sangat digunakan di banyak tempat, government,
kemudian di di sekitar kita juga kalau kita ingin mengolah data, tidak banyak orang yang bisa menggunakan tools ini. Ini toolsnya juga lumayan free, dapat diakses dan kita tidak perlu coding dan bisa langsung jadi. Saya banyak menggunakan ini kemarin di Polda Lampung itu, dia minta untuk mendata data COVID, data curanmor. Ya udah, mana datanya? Datanya kan bukan urusan kita kan. Datanya penting kalau mereka itu lengkap, kita tinggal mensiasati bagaimana mau ditampilkan, apa yang mau ditampilkan. Ya udah, dengan ilmu yang sederhana ini Anda bisa berinovasi lah dengan fitur-fiturnya. Senang mereka, Mas. Senang banget. Ngerjainnya nggak usah lama-lama. Dan ini udah langsung online dan hosting gitu ya. Tinggal nanti diinsertkan di dalam website mereka aja dalam satu URL, udah selesai lah masalah itu. Bisa di-embed kalau nggak salah. Bisa di-embed di WP, WordPress. Jadi bisa seolah-olah itu adalah punya webnya itu, padahal dia sudah ngambil data, ngambil load ke data studio. Demikian Gus Nopi, terima kasih atas kesempatannya berbagi, dan makasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita masih bisa keep in touch terus. Saya insya Allah selagi masih ada yang bisa saya bagi dari sisi ilmu, semoga menjadi amal jariah. Saling doakan, semua sehat, semua sukses. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang sharingnya. Bang Mungkin kita Said. angkat nanti ke lebih tinggi Bang Said, materi-materi kayak gini. Se-Indonesia lah paling enggak. Siap. Mas Said, saya tertarik belajar embed ke WordPress. Oh iya, Mas, itu tinggal klik kanan ada embednya, masukkan, udah selesai. Sama Iya, siap. Itu kuncinya ya, di embed udah seolah-olah kita udah mengcoding, padahal itu ngambil dari mana gitu. Keren Bang. Gitu ya. Mantap. Sip. Kalau Matur nuwun, Udah relasi- kebayang ya, Mas Adi kebayang yang mau ngapain ya. Saya Kebayang Pak nggak Gus. Sela? Assalamualaikum. Mendata. Mau foto bersama dulu. Foto bareng yuk, foto bareng. Ya. Foto bareng dulu, Bang. Foto bareng dulu. Gus Nopi. Ini katanya Jatim digadang-gadang tempat booster. Awas, dipoto sama admin ya. Layar satu. 1, 2, 3. Wismin. Durung. Ya. Admin ini lagi mangan nih. Gak apa-apa Cak, timbang turu. Iya. Tak pakan Cak ben mulai. Iya. Kopine. Wismin. Layar 2, yuk, layar 2. Ada 3 layar, teman-teman. Iki mlebu layar piro ya ora genah. Wis pokoknya standby. Oke. 1, 2, 3. Wis Kin. Oke. Aman. Terima kasih Bang Said. Matur nuwun. Matur nuwun. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Mas Said. Biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.